Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini melanjutkan pembahasan kurikulum merdeka. Video kedua ini akan membahas dua pertanyaan terkait pergantian kurikulum. Supaya mendapatkan pemahaman yang utuh, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan mengklik tombol like serta komentar jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang tepat, supaya kita sama-sama belajar. Jika video ini bermanfaat, share juga kepada yang lain, supaya semakin banyak orang yang memahami kurikulum baru ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru, subscribe sekarang dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri ganti kurikulum. Kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara pergantian kurikulum, yakni kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan, kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik, serta perkembangan isu kontemporer. Kerangka kurikulum nasional harus relatif ajek, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dengan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang kurikulum merdeka. Faktanya, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Jika kita perhatikan, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan melambat dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 di tahun 2013. Kurikulum merdeka baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Dengan kata lain, pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum yang sebelumnya, K13, diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan. Maka, fakta ini mematahkan pameo, ganti menteri ganti kurikulum. Mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional diharapkan dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum. Sedangkan, operasionalisasinya, bagaimana kurikulum ini diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, berlandaskan ilmu pendidikan. Sehingga, kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Pada tahun 2024, akan ada cukup banyak sekolah atau madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum merdeka, dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah atau madrasah lain. Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar.
Proses belajar para aktor kunci ini penting, karena proses belajar ini menjadi fondasi transformasi pendidikan yang dicita-citakan. Mari kita ingat, tujuan perubahan kurikulum adalah mengatasi krisis belajar. Kita ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itulah, Kemendikbudristek melakukan perubahan yang sistematik. Tidak hanya kurikulum semata. Kita melakukan reformasi sistem evaluasi, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran kelembagaan. Perubahan sistematik tersebut tentu tidak bisa terjadi dalam sekejap. Tahap demi tahap perubahan kurikulum harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen kunci, sehingga fondasi untuk transformasi pendidikan kita dapat tertanam kukuh dan teguh. Sekian pembahasan kita kali ini, kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi, dan salam berjuta, belajar, berjuang, dan bertakwa.